Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Judul perikop pada pagi hari ini yaitu dosa dalam jemaat. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah dikutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Saudara, renungan kita pada pagi hari ini berisikan tentang larangan Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus tidak melarang orang percaya pada saat itu untuk bergaul dengan orang tidak percaya yang jahat, tetapi yang menjadi larangan yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus yaitu larangan kepada orang percaya yang mereka mengaku sudah percaya kepada Allah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka melakukan hal yang lebih jahat dari orang dunia. Jika orang tidak percaya memang belum mengenal kebenaran. Oleh karena itu, orang percaya perlu memberitakan kebenaran kepada mereka agar mereka dapat mengenal kebenaran dan meninggalkan kehidupan yang jahat. Namun, untuk orang percaya yang dimaksudkan Paulus dalam perikop ini ialah orang yang kaya akan karunia rohani, namun mereka masih hidup di dalam dosa. Mereka melakukan percabulan, kikir, menyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Itu terdapat dalam ayat 11 yang telah tadi kita baca. Paulus menasihatkan jangan sekali-kali makan bersama-sama dengan mereka. Hal ini bertujuan agar orang percaya yang melakukan kejahatan tersebut merasa malu dan membawa mereka kepada pertobatan. Saudara, melalui bagian perikop ini kita melihat, meskipun jemaat Korintus sudah percaya kepada Kristus dan menerima karunia rohani, namun ada di antara mereka yang hidupnya tidak melakukan kebenaran di dalam keseharian. Mereka melakukan percabulan, kikir, menyembah berhala, memfitnah, pemabuk, penipu, dan lain-lain. Mereka tidak menghidupi keselamatan di dalam kehidupan. Firman Tuhan pagi hari ini kembali mengajak kepada kita untuk setiap kita memeriksa hati kita dalam
pengiringan kita kepada Kristus. Selama kita menjadi orang percaya, apakah sudah sungguh-sungguh atau kita menjadi orang percaya seperti jemaat Korintus yang masih melakukan kejahatan? Marilah setiap kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sebagai orang percaya, apakah kita sudah selalu melakukan kebenaran dan meninggalkan dosa-dosa? Jika belum, marilah kita berdoa meminta Allah mengubahkan kehidupan kita, sehingga mulai sekarang kita selalu melakukan kebenaran dan meninggalkan setiap dosa-dosa. Mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan telah mengajarkan kepada kami, telah mengingatkan kembali kepada kami, telah menegur kami akan pengirian kami kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami sudah menjadi orang yang percaya, namun dalam kehidupan kami sehari-hari kami belum menunjukkan kebenaran di dalam kehidupan kami. Kami masih berkompromi dengan dosa-dosa di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Ubahlah kehidupan kami, sehingga mulai saat ini kehidupan kami menjadi kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Engkau. Kami minta biar Roh Kudus terus membimbing kami, menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran di dalam seluruh kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini yang ke dalam tangan-Mu, biar Kau sendiri Tuhan yang menolong setiap aktivitas yang kami lakukan, sehingga melalui setiap aktivitas itu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.